Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Pagi, semangat pagi. Bertemu lagi dengan Budian untuk belajar tematik bersama. Nah, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, Budian ingatkan untuk mengisi presensi melalui link yang sudah Budian bagikan di grup WhatsApp. Pada hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pada pembelajaran 1 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Berikut ini merupakan materi pembelajaran yang akan kita bahas bersama-sama. Untuk materi yang pertama, kita akan belajar tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Untuk materi yang kedua, kita akan belajar tentang membuat pantun dan memahami makna pantun. Pernahkah anak-anak melihat salah satu kelainan seperti yang Budian tampilkan pada gambar berikut ini? Adakah yang tahu jenis kelainan apa ya itu? Nah, jadi pada gambar yang Budian tampilkan itu merupakan salah satu jenis gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia yang disebut dengan varises. Apa itu varises? Dan apa penyebabnya? Nanti kita akan mempelajarinya bersama-sama. Jadi varises ini hanya salah satu dari banyaknya gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Nanti kita akan membahas beberapa gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Jadi, anak-anak simak baik-baik video ini sampai selesai ya. Sebelum kita mempelajari tentang jenis-jenis gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia, kita akan mengetahui dulu apa yang menyebabkan gangguan pada organ peredaran darah manusia. Jadi, yang menyebabkan adanya gangguan tersebut dapat disebabkan oleh faktor keturunan dan non-keturunan, di mana faktor non-keturunan itu bisa disebabkan oleh pola hidup masing-masing individu. Nah, berikut ini merupakan penyebab dari gangguan pada organ peredaran darah manusia. Terdapat 8 penyebabnya. Yang pertama, penyumbatan pembuluh darah dalam jantung. Penyebab yang kedua, penyempitan pembuluh darah. Penyebab yang ketiga, pembentukan kerak di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Penyebab yang keempat, kekurangan zat besi dan hemoglobin. Penyebab yang kelima, kelainan kromosom, paparan polusi, paparan radiasi, hingga obesitas atau kelebihan berat badan. Untuk penyebab yang keenam, kelainan genetik pada darah dan kelainan kromosom. Penyebab yang ketujuh, faktor usia dan pengaruh pengobatan tertentu. Untuk penyebab yang terakhir, pola hidup yang tidak sehat, semisal seringnya merokok dan mengonsumsi makanan yang mengandung kolesterol yang tinggi. Selanjutnya, kita akan mengenal 9 macam gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Untuk gangguan kesehatan yang pertama adalah hipotensi atau tekanan darah rendah. Gangguan yang kedua, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Gangguan kesehatan yang ketiga adalah anemia atau kekurangan sel darah merah. Gangguan kesehatan yang keempat adalah leukemia atau kanker darah. Untuk gangguan kesehatan yang kelima, sklerosis atau pengerasan pembuluh darah nadi atau arteri.
Untuk gangguan kesehatan yang keenam adalah varises atau pelebaran pembuluh balik atau vena. Gangguan kesehatan yang ketujuh adalah jantung koroner. Yang kedelapan, talasemia, dan yang terakhir adalah hemofilia. Berikut ini merupakan pengertian dan penyebab dari gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Yang pertama, hipotensi atau tekanan darah rendah. Penyakit ini bisa terjadi karena penurunan tekanan darah. Untuk tekanan darah normal, itu antara 90/60 mm hidragirum atau disingkat dengan mmHg dan 120/80 mmHg. Untuk penderita hipotensi atau tekanan darah rendah, berarti penderita tersebut memiliki tekanan darah kurang dari 90/60 mmHg. Untuk yang kedua adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Penyakit ini disebabkan karena naiknya tekanan darah akibat pembuluh darah menyempit. Dan kondisi tekanan darah tinggi itu antara 130/80 mmHg atau lebih. Untuk penyakit yang ketiga adalah anemia. Anemia itu disebabkan karena kadar hemoglobin atau Hb dalam darah yang terlalu rendah karena kurangnya asupan zat besi. Untuk penyakit yang keempat adalah leukemia atau kanker darah. Perlu anak-anak perhatikan penulisan kanker yang benar seperti ini anak-anak ya. Cukup KANKER. Tidak perlu menggunakan G setelah N. Nah, penyakit leukemia atau kanker darah ini disebabkan karena tubuh terlalu banyak memproduksi atau menghasilkan sel darah putih, sehingga menyebabkan sebagian sel darah putih tersebut menjadi ganas dan menyerang sel darah merah serta keping darah. Kalau anak-anak masih mengingat pembelajaran sebelumnya, Budian sudah menyampaikan bahwa jumlah sel darah merah pada tubuh manusia itu lebih banyak dibandingkan sel darah putih. Masih ingat tidak anak-anak? Masih ingat ya? Oke, untuk penyakit yang kelima adalah sklerosis atau pengerasan pembuluh darah nadi atau arteri. Nah, untuk penyakit ini disebabkan karena terbentuknya kerak keras di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Kerak keras tersebut menyebabkan aliran darah itu menjadi tidak lancar. Nah, kerak keras tersebut bisa berasal dari dua jenis. Untuk yang pertama, kerak yang berasal dari lemak itu disebut dengan aterosklerosis. Sedangkan kerak yang berasal dari kalsium disebut dengan arterisosklerosis. Untuk penyakit yang keenam adalah varises atau pelebaran pembuluh balik atau pembuluh vena. Seperti pada gambar yang sudah Budian tampilkan di awal video tadi anak-anak. Jadi varises ini disebabkan karena terlalu lamanya berdiri atau melakukan aktivitas yang banyak menggunakan kaki. Nah, untuk penyakit yang ketujuh adalah jantung koroner. Jantung koroner itu disebabkan karena penumpukan lemak darah atau kolesterol pada pembuluh darah jantung atau arteri koronaria, sehingga pembuluh darah menjadi tersumbat dan membuat aliran darah ke jantung menjadi berkurang. Selanjutnya, untuk jenis penyakit yang ke-8 adalah talasemia. Talasemia ini disebabkan oleh faktor keturunan, bisa dari orang tua biasanya ya. Jadi
Untuk thalassemia ini disebabkan karena bentuk sel darah merah yang tidak beraturan, sehingga daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi menurun. Nah, untuk jenis penyakit yang terakhir adalah hemofilia. Hemofilia ini juga sama dengan thalassemia, disebabkan oleh faktor keturunan. Tapi untuk hemofilia ini disebabkan karena kekurangan salah satu faktor pembekuan darah, yaitu protein. Jadi darah pada tubuh kita itu bisa menjadi membeku karena bantuan dari protein. Ketika proteinnya itu berkurang, maka seseorang bisa mengidap penyakit hemofilia. Jadi dengan kekurangan protein itu akhirnya bisa menyebabkan pendarahan tidak terkendali, baik secara spontan ataupun setelah benturan ringan. Jadi bisa dengan mudah dikatakan kalau hemofilia ini bisa terjadi atau bisa menyebabkan pendarahan yang terus-menerus dan sulit untuk dihentikan. Nah, itu tadi 9 jenis gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Anak-anak paham ya? Setelah tadi kita mempelajari tentang berbagai macam jenis penyakit pada organ peredaran darah manusia, sekarang kita akan membahas materi tentang membuat pantun dan memahami makna pantun. Nah, sebelumnya anak-anak masih ingat tidak ada berapa jenis pantun? Ya, betul sekali. Ada 6 jenis pantun. Yang pertama ada pantun anak, yang kedua ada pantun adat istiadat, kemudian ada pantun nasihat, pantun teka-teki, pantun jenaka, dan yang terakhir ada pantun kepahlawanan. Nah, berikut ini Budian akan membacakan sebuah pantun untuk kalian. Ketika Budian bacakan pantunnya, silahkan anak-anak sambil mencermati bacaan pada pantun berikut ini, supaya kalian dapat mengetahui apa makna dari pantun tersebut. Siap ya anak-anak? Menyimpan barang di dalam kantong. Jangan lupa kantongnya diikat. Olahraga teratur, bukan omong kosong. Peredaran darah lancar, tubuh sehat. Nah, itu tadi pantunnya. Coba, ada yang sudah tahu apa makna dari pantun tersebut? Oke, kita cocokkan ya jawabannya sama atau tidak dengan jawabannya Budian. Berikut ini merupakan isi dari pantun tersebut atau makna dari pantun tersebut. Makna dari pantun tersebut adalah olahraga teratur dapat membuat peredaran darah lancar dan tubuh menjadi sehat. Itu ya anak-anak. Nah, itu tadi materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Terdapat 2 materi, yaitu tentang berbagai macam jenis penyakit pada organ peredaran darah manusia, dan yang kedua kita membahas kembali tentang membuat pantun dan memahami makna pantun. Berikut ini merupakan tugas untuk kalian ya. Jadi supaya Budian tahu apakah kalian sudah paham atau belum untuk materi hari ini, Budian akan memberikan tugas kepada kalian. Untuk tugas yang pertama, silakan anak-anak menuliskan sebuah pantun nasihat yang memiliki makna untuk menjaga kesehatan tubuh. Contohnya seperti tadi yang Budian bacakan pantunnya tadi. Ya. Nah, nanti anak-anak silakan tuliskan pantun kalian pada kolom komentar di video pembelajaran hari ini. Jangan lupa tuliskan nama kalian juga. Nah, untuk tugas yang kedua, anak-anak mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang sudah Budian bagikan.
Untuk tugas yang ketiga, seperti biasa, anak-anak mengisi buku pantau. Untuk yang pertama, nanti silahkan menuliskan materi yang sudah dipelajari. Dan yang kedua, mengisi tabel pantauan belajar siswa. Nah, itu tadi tugas untuk hari ini. Silahkan anak-anak kerjakan tugasnya dengan disiplin dan tanggung jawab. Jika nanti anak-anak menemukan kesulitan saat mengerjakan tugas atau ada materi yang belum dipahami, silakan anak-anak langsung menanyakannya pada Budian melalui WhatsApp. Sekian materi yang Budian sampaikan untuk hari ini. Silahkan anak-anak semangat belajar. Dan sebelum Budian mengakhiri video hari ini, Budian sampaikan sebuah kalimat motivasi untuk kalian yang Budian ambil dari salah satu tokoh yang ada dan dikenal oleh banyak orang, yaitu oleh Imam Syafi'i. Berikut ini adalah kalimat motivasinya. Bila kamu tidak dapat menahan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan untuk menanggung perihnya kebodohan. Jadi anak-anak, silahkan anak-anak tetap semangat terus belajarnya supaya kalian dapat memiliki ilmu seluas-luasnya dan tentunya ilmunya nanti bisa bermanfaat untuk siapa saja. Nah, demikian yang dapat Budian sampaikan. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali anak-anak.